Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Ya, seperti yang kita tahu pemirsa, hari ini IHSG kembali ditutup di zona hijau, mencatatkan kenaikan 0,28% ke level 6.376,757. Lantas bagaimana kemudian review dari analis terkait dengan laju IHSG di hari ini? Dan langsung saja kita awali diskusi kita kali ini dengan Technical Analyst PT Panin Sekuritas, Bapak William Hartanto. Selamat sore Pak William. Selamat sore, Mas. Apa kabar Pak William? Kabar baik? Kabar baik luar biasa. Pak William, ini terkait indeks harga saham gabungan yang hari ini kembali ditutup positif, melanjutkan penguatan pada Senin dan juga Selasa. Apa kemudian yang bisa kita baca dari hal ini? Dan adakah kemudian sentimen yang cukup spesifik mempengaruhi market di hari ini, Pak William? Oke, jadi kalau kita lihat IHSG itu kan sebenarnya sepanjang Februari sempat sideways ya, sekitar area 6.152 sampai dengan 6.315. Itu di sana kita lihat market memang sedikit jenuh, namun kita tidak melihat adanya penjualan yang besar. Dan kemudian technically dia sudah berhasil tembus dari resisten 6.315 sehingga ya kita bisa bilang itu akan melanjutkan penguatannya. Dan saat ini dengan kondisi IHSG ditutup di 6377 ini kita melihat potensi penguatan lebih lanjut kembali ke level resisten yang tertinggi di 6.504 pada 21 Januari itu cukup memungkinkan untuk terjadi. Cuman di sini yang perlu dicatatkan adalah IHSG itu sebelumnya juga pernah gagal beberapa kali menembus resisten pada 6.440. Jadi ini adalah target pertama IHSG pada penguatannya 6.440, lanjutnya pada 6.504. Salah satu sentimen yang kita perhatikan, jadi ada beberapa diantaranya kasus baru COVID kan menurun, lalu ada sentimen bank digital juga, sedangkan dari marketnya sendiri, net buy asing sudah beberapa hari terjadi, ini juga menambah optimisme pasar ya, karena akhirnya harus dana asing masuk kembali ke market. Selain itu juga ada stimulus dari Amerika dan lain-lain yang tujuannya untuk perbaikan ekonomi, jadi saat ini fokus pasar sudah kepada pulihnya ekonomi setelah tahun lalu terpukul dari virus COVID gitu. Oke, jadi memang masih cukup positif, optimisme didukung dari berbagai sisi begitu ya jika kita memang bisa melihat sentimen-sentimen tersebut sebagai katalis atau motor utama dari market kita. Tapi melihat posisi penguatan yang tadi juga Pak William sudah sebutkan ada net buy asing yang memang masih terus berlanjut. Hari ini juga kita lihat lebih dari 300 miliar rupiah. Sebetulnya apa sih Pak William yang bisa kita cermati dari aksi investor asing dalam beberapa waktu belakangan ini? Oke, jadi kita melihat sih dia, maksudnya investor asing itu sudah kembalinya banyak di saham-saham yang big caps ya. Jadi hari ini ada 5 yang terbesar, misalnya BRI, BCA, Mandiri, Telkom, sama KLBF ya. Biasanya kan net buy asing kalau di saham-saham yang big cap seperti ini biasanya akan lebih membuat IHSG muatnya lebih stabil. Dari satu sisi ada view dari mereka sendiri yang membuat mereka yakin untuk membeli saham-saham tersebut. Mungkin diperkirakan karena ini kuartal 1 ya, jadi ada sentimen window dressing dan pembagian dividen sehingga mereka mengincar saham-saham ini. Oke, window dressing, kemudian juga pembagian dividen juga menjadi salah satu ekspektasi dari foreign investor. Tapi laju atau aksi beli bersih ini dari Pak William sendiri, reviewnya atau analisisnya memang masih akan berlanjutkah hingga beberapa waktu ke depan atau ada time frame tersendiri yang biasanya memang di awal tahun ini sampai waktu demikian atau sampai waktu kapan biasanya asing memang cukup bergairah untuk membeli atau masuk ke pasar modal terutama pasar saham? Oke, biasanya itu akan berakhirnya atau setidaknya menurun gitu ya pembelian asingnya itu setelah berakhirnya masa window dressing dan pembagian dividen tersebut. Jadi perkiraannya sih sampai akhir bulan Maret masih bisa mengalami net buy ya. Oke, sampai akhir bulan Maret masih bisa mengalami net buy. Ini sepertinya cukup menarik juga ini pemirsa untuk bisa Anda jadikan catatan untuk kemudian melihat bagaimana kemudian pola pergerakan investor asing yang memang tadi sudah terkonfirmasi juga dari Pak William masih terlihat ada aksi net buy yang masih terus berlanjut. Kemudian dari sisi indeksnya sendiri, dari tadi ada resisten pertama 6.440, kemudian 6.504. Polanya sendiri sebetulnya Pak William dari IHSG kita apakah memang masih terpatok pada level-level itu atau mungkin kita jangkanya agak lebih panjang atau mungkin 1 tahun hingga akhir tahun 2021 apakah masih sesuai dengan ekspektasi dan di targetnya di berapa ini Pak William? Kalau hingga akhir tahun target kami secara teknikal itu ada dua skenario. Jadi kalau optimis sih kemungkinannya sampai 7.300. Wow. Ini mengukur teknikal. Jadi apabila ternyata maksudnya dengan memperhatikan bila vaksinasi nanti berjalan lancar dan ekonomi Indonesia juga menyusul gitu ya, jadi harga saham akan lebih diapresiasi. Tapi
skenario satu lagi tentu saja jika ternyata misalnya vaksinasinya nggak berjalan lancar atau ekonomi Indonesia ternyata di situ-situ aja, ya kemungkinan IHSG cuma sampai 6.600. Jadi kita membuat dua skenario di dua level tersebut. Oke, dua skenario 7.300 dan juga 6.600. Ini juga bisa menjadi catatan untuk Anda pemirsa, dan 7.300 berarti memang sudah dikalkulasikan masih sangat mungkin. Ini berarti di harga-harga saat ini apakah memang saat yang tepat untuk masuk atau seperti apa Pak William? Bisa, cuma seperti biasa aja kalau kita ukur saham-saham secara teknikal, even dia lagi up dan ada baiknya kita menunggu pada support supaya nggak belinya ketinggian juga gitu kan. Oke, nah supportnya yang tadi sepertinya juga belum disebutkan dari Pak William. Melihat level saat ini berarti supportnya di mana ini? Support IHSG berada pada 6.315. Jadi itu resisten yang sebelumnya sudah di breakout, dia menjadi support baru. Ini akan kita jadikan perhatian untuk IHSG setidaknya sampai pada akhir pekan nanti, bertahan atau enggak. Oke, 6.315. Apakah bertahan atau tidak level support dari indeks yang sebelumnya juga sudah di breakout begitu ya hari ini saja 6376.757, memang belum begitu jauh dari level terakhir indeks harga saham gabungan. Kemudian tadi yang juga ingin saya highlight Pak William, selain tadi kasus baru COVID yang sudah mulai mengalami penurunan, net buy asing yang juga tadi sudah cukup dijelaskan oleh Pak William, kemudian stimulus dari berbagai negara termasuk Amerika Serikat juga diyakini atau diharapkan bisa mendorong pemulihan ekonomi. Tapi satu hal yang juga masih cukup menarik dari sektor perbankan, bank digital juga tadi disebut oleh Pak William. Nah, terkait hal ini apa yang kemudian juga bisa kita perhatikan lebih lanjut sebelum juga nanti saya tanyakan beberapa bank yang akhirnya masuk dalam top gainers di hari ini? Oke, bank digital itu adalah sentimen baru yang sepertinya membawakan pandangan masa depan gitu ya. Mirip-mirip kayak mobil listrik pada waktu beberapa bulan yang lalu, jadi sentimennya seolah-olah bagus banget ke depannya dan harga sahamnya pada melonjak. Namun kalau dari kinerja semua kan masih belum kelihatan. Jadi saya lebih melihat saat ini kenaikan saham-saham bank, baik yang terkait dengan sentimen bank digital maupun yang cuma ikut-ikutan doang gitu ya, nggak ada newsnya tiba-tiba naik, itu lebih kepada spekulatif. Oke, lebih kepada Gitu ya. spekulatif. Tapi jika memang bank digital ini mungkin secara teknikal layak diperhatikan, atau sebetulnya adakah saham-saham yang memang bisa juga disarankan kepada para pemirsa, atau belum dulu karena kinerja juga masih kita nantikan Pak William, terutama bank digital tadi? Tentu saja kalau misalnya trennya memang sudah jadi naik secara teknikal sih kita bisa sarankan gitu ya, cuma sekedar mengikuti tren. Tapi ketika tren itu patah atau berakhir ya sudah harus siap untuk exit juga kalau kondisi begitu. Trennya belum patah berarti ya? Belum, masih banyak banget ini yang masih naik sahamnya. Oke, nah di antara saham-saham tersebut begitu, apakah ada yang juga bisa dibagikan ke Pak William view-nya? Apakah baik itu bisa di buy atau di hold atau mungkin tidak dulu dari bank digital sendiri, ada yang cukup spesifik? Oke, di sini saya ada perhatikan salah satunya saham BNBA ya. Jadi ini kan hari ini naiknya juga auto rejection nih, lumayan menarik. Technically juga volumenya masih lumayan tinggi. Bila mana dia bisa kembali ke supportnya di 3.000, itu bisa direkomendasikan buy dengan target hingga 3.500. Namun jika menurun di bawah 3.000, ada level toleransinya sekitar 2.800 misalnya, di situ kita rekomendasikan untuk stop loss karena ada kemungkinan tren sudah berakhir. Ini banyak gapnya juga soalnya kalau dari chart. Jadi bukan tidak mungkin satu hari akan turun untuk menutupi gap tersebut. Oke, banyak gap terlihat di sana, jadi memang bisa saja mengalami penurunan yang juga luar biasa. Sementara tadi support terdekat, jika saya tidak salah, di 3.000 pemirsa, kemudian target terdekatnya juga di 3.500. Sementara jika memang turun ke bawah 3.000, sepertinya 2.500 cukup bijak untuk dijadikan level stop loss ya Pak William? Ya. Oke, itu untuk BNBA yang hari ini, jika kita lihat datanya, pemirsa naik 24,81%. Ini hanya sebagian kecil dari sektor perbankan yang hari ini juga sepertinya cukup mewarnai top gainers kita di hari ini, Pak William. Selain memang bank digital tadi, apakah kemudian saham-saham bank lainnya, terutama yang non-big caps ini, sebetulnya ada pola apa yang juga terlihat? Apakah hanya sekedar ikut-ikutan atau apa katalis yang melatar belakangi pergerakan saham ini jika Anda lihat? Nah, jadi saya juga sempat coba cari tahu juga apakah ada sentimen yang membelakangi pergerakan tersebut. Ternyata rata-rata minim sentimen ya. Jadi kita melihat cuman ya bisa bilang ikutan, mungkin karena saham bank lain juga lagi pada naik gitu kan. Jadi risikonya pada dasarnya sih lebih tinggi. Gitu yang. Oke. Nah, jadi menyikapinya sebetulnya untuk para pemirsa yang mungkin juga agar dalam tanda kutip tidak terjebak euforia seperti ini, Pak William, ada yang bisa disarankan?
Ya kalau misalnya memang dalam tren yang menguat, saya biasa sarankannya kayak tadi juga sih, better kalau dia ada koreksi baru dibeli, gitu kan, dengan catatan bahwa tren tersebut tidak patah. Ya, secara tahunya bagaimana, misalnya menggunakan indikator stokastik, apakah terjadi dead cross atau tidak, gitu, itu bisa diukur dari sana. Tapi kalau misalnya nggak mau, takut, misalnya tiba-tiba dalam satu hari dari paginya hijau, sorenya reject bawah, kan nggak ada yang tahu kejadian kayak gitu, ya better dihindari aja gitu untuk supaya nggak kena resiko tersebut. Oke, lagi-lagi juga dikembalikan kepada toleransi risikonya dari masing-masing investor atau trader ya Pak William ya, untuk Betul. kemudian melihat saham-saham ini. Dan tentunya tadi salah satu yang bisa diperhatikan kembali adalah trennya seperti apa. Dari Pak William ada beberapa indikator yang juga bisa diperhatikan pemirsa, agar kemudian boleh saja untuk masuk, tapi jangan sampai kita nanti hanya ikut-ikutan begitu. Nah, melihat perbankan yang hari ini cukup menghijau, BNBA tadi sudah diberikan oleh Pak William gitu ya. Ada juga MCOR yang juga hari ini naik 24,05%. Pak William, ini sebetulnya cukup jarang juga kita lihat saham ini ada di top gainers dan mencatatkan kenaikan cukup tinggi. Dari Pak William, analisis seperti apa ini? Oke, kalau MCOR ini sebenarnya sih sudah masuk dari stok pick kita juga sebenarnya, kurang lebih direkomendasikan ke nasabah tuh beberapa hari yang lalu. Memang karena teknikal polanya bagus ya. Ini ada pola yang namanya cup and handle, yang mana itu merupakan pola untuk bullish. Cuman pencapaian targetnya terlalu cepat. Harusnya kita perkirakan tercapainya itu di area 169 sampai 187 itu sekitar minggu depan. Ternyata hari ini malah ditembus. Cuman melihat penguatannya hari ini kan sebenarnya sempat auto rejection juga, tapi diturunkan kembali. Berarti daya jualnya udah lumayan tinggi. Saya kalau saham yang ini saya sarankan hold ya. Jadi menunggu momen koreksi aja kalau seperti ini. Berarti sudah ada yang menjual cukup besar sehingga harganya nggak bisa bertahan di level reject atasnya. Oke, sudah ada yang melakukan penjualan cukup besar, momentum koreksi sepertinya layak untuk ditunggu. Hold diberikan oleh Pak William untuk MCOR yang hari ini naik 24,05% ke level Rp196 per saham. Baik, itu untuk MCOR. Pak William, kita akan lanjutkan sejumlah saham perbankan lainnya ya usai jeda. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.